banyak dari kalangan pemuda yang sudah menikah, mereka tidak melaksanakan walimah dan mereka lebih baik uangnya untuk honeymoon atau jalan-jalan karena dengan alasan bahwasanya tetangga tidak akan memikirkan kehidupan mereka setelah menikah. Bagaimana pandangan Dimas tentang statement tersebut? Wah, statement ini sangat berbahaya ya, karena bisa menafikan atau menyediakan bahwa syariat walimah itu ada gitu. Sedangkan kan tadi Nabi SAW mengatakan bahwa aulim walau bisa, aulim ini anjuran gitu kan. Walaupun ya memang tetangga atau orang-orang terdekat itu tidak akan ikut campur dalam nahkoda yang Anda sedang menaikinya gitu. Ya, tapi tidak bisa juga menafikan bahwa ada di sana syariat untuk walimah. Yang salah itu gaya hidup Anda. Yang salah itu pikir bahwa walimah itu harus megah-megahan. Yang salah itu pola pikir Anda. Tapi syariat tidak salah. Syariat sudah memberikan solusi agar walimah itu dengan sederhana mungkin. Walau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, kembali lagi di podcast kita, yaitu podcast kontrakan berkembang. Pada podcast kali ini kita bahas tema yang sangat relate untuk teman-teman yang sedang atau akan menikah, yaitu tema tentang pernikahan dan walimah. Kemudian ada satu statement yang kita bahas, yaitu statement yang menarik tentang lebih baik tidak melaksanakan walimah dan uangnya dipakai untuk jalan-jalan atau honeymoon. Jadi sebelum kita masuk podcast kali ini, kita akan sambut dulu narasumber kita, yaitu Dimas. Sambut Dimas, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mas gimana, Mas? Alhamdulillah, saya juga. Langsung saja Dimas ya. Jadi kita langsung saja masuk ke podcast kali ini. Untuk pertanyaan pertama buat Dimas, yaitu lebih baik mana? Puasa 6 hari di bulan Syawal atau menikah di bulan Syawal? Nah, perlu dipahami teman-teman bahwa kedua amalan tersebut memiliki keutamaannya masing-masing. Puasa Syawal memiliki keutamaannya tersendiri dan menikah memiliki keutamaannya tersendiri. Akan tetapi pernikahan ini bisa menjadi wajib nih, Mas. Sesuai kondisinya masing-masing. Ada yang kondisinya mewajibkan untuk menikah gitu, ketika dia mampu dan khawatir terjerumus ke perzinahan. Adapun ada juga yang kondisinya itu mustahab atau sunnah, ketika seseorang mampu tapi tidak khawatir terjerumus ke perzinahan. Oke, berarti untuk pernikahan tersebut ya Mas, hukumnya itu berbeda-beda ya, sesuai dengan kondisi orang tersebut ya. Ya, betul. Jadi langsung saja ya. Kan setelah kita melakukan pernikahan, itu kan ada namanya walimah ya Mas. Nah, apa hukum walimah tersebut? Hukum walimah tersebut adalah sunnah muakkadah. Karena dulu nih sahabat muhajirin, sahabat yang dari Mekah datang ke Madinah. Terus kalau nggak salah ini ceritanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini mengunjungi salah satu rumah kaum Ansor. Dan tuan rumahnya ini menawarkan ke Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, saya ini prima mana ya, prima mana? Saya ingin bersedekah ke kamu, yaitu dengan saya mentalak istri saya dan memberikan kepadamu. Maka Abdurrahman bin Auf ini menikah. Lalu datanglah kabar ke Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Aulim walau bisa." Berwalimahlah walaupun dengan 1 ekor kambing. Jadi hukum walimah itu sunnah muakkadah. Oke, setelah kita mengetahui bahwasannya hukum walimah itu sunnah muakkadah, Betul. Apakah kita harus melaksanakan walimah itu dengan besar atau bermegah-megahan seperti fenomena yang sedang terjadi sekarang? Ya, walimah itu tidak perlu besar-besar. Walimah itu tidak perlu bermegah-megahan. Karena ya Nabi SAW sudah memberikan perintah ke awalim walau bisa. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa awalim walau bisa,
berwalimah lah walaupun dengan satu ekor kambing. Nah, satu ekor kambing ini kan sederhana ya, Man. Paling 2 juta kan harganya. Mungkin sama biaya masak dan nasi ya mungkin 1 juta lah, ditambah 1 juta kan 3 juta. Dan 3 juta itu mungkin kalau gaji UMR ya bisa 1 bulan dapat kan. Nah, itu udah cukup apa namanya, udah cukup sederhana gitu dengan satu ekor kambing. Dan ya biaya-biaya masak lainnya 1 juta lah, jadi 3 juta udah cukup, itu udah sederhana, jadi tidak perlu bermegah-megahan karena yang penting itu tujuannya, karena tujuan apa walimah itu kan untuk mensiarkan bahwa kita tuh sudah menikah kan, ya itu yang penting tujuannya sudah tercapai ya. Walimah dengan sederhana pun insya Allah ada pahalanya gitu. Oke, jadi walimah tuh nggak harus besar-besaran. Betul. Apakah walimah tuh cukup dengan kita mengundang kerabat dekat kita atau tetangga dekat kita? Ya itu sudah lebih dari cukup, karena ya itu hikmahnya itu ya, menurut anak hikmahnya di apa disyariatkannya walimah itu agar tetangga-tetangga ini mengetahui bahwa kita tuh sudah menikah kan. Nah, agar juga tidak ada tuduhan-tuduhan yang tidak misalnya di satu rumah ini kok si itu udah ada istri aja gitu, punya kok orang itu di rumahnya ada perempuan, sedangkan tetangga-tetangga atau kerabat-kerabat kita tidak tahu kan. Nah, ini syariat sudah membatasi agar tidak terjadinya tuduhan-tuduhan seperti itu, Mas. Jadi ya itu apa? Kita berwalimah dengan tetangga-tetangga dekat, kerabat-kerabat dekat, itu sudah cukup. Oke Mas, berarti cukup, kesimpulannya adalah kita cukup melaksanakan walimah dengan sederhana. Ya, tidak ya itu juga kan banyak tuh fenomena sekarang kan berhutang ini, sehingga statement mereka ya walimah itu harus bermegah gitu. Biar walimahannya tuh spesial, pernikahannya banyak orang yang datang gitu. Ya kalau Anda mampu ya tafadhol, itu bagus gitu, mengundang banyak orang untuk memakan apa namanya, hidangan yang ada sediakan di walimah tersebut. Dan itu insya Allah mempunyai pahala yang sangat besar gitu kan kalau Anda mampu. Jadi kalau Anda tidak mampu terus kita berhutang kemana-mana, ini kan menyelisihi syariat kan. Ya udah cukup dengan ya yang sederhana, mungkin kalau bisa kalau nggak mampu ya nasi padang 10.000 misalnya, 10 nasi padang 10.000 itu kan. Terus dibagikan ke orang-orang terdekat kita gitu. Itu udah cukup. Itu udah sederhana gitu. Ya, mungkin seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang statement. Banyak dari kalangan pemuda yang sudah menikah, mereka tidak melaksanakan walimah, dan mereka lebih baik uangnya untuk honeymoon atau jalan-jalan, karena dengan alasan bahwasanya tetangga tidak akan memikirkan kehidupan mereka setelah menikah. Bagaimana pandangan Mas tentang statement tersebut? Wah, statement ini sangat berbahaya ya. Karena bisa menafikan atau menyediakan atau tidak menganggap bahwa syariat walimah itu ada gitu. Sedangkan kan tadi Nabi SAW mengatakan bahwa aulim walau bisa. Aulim ini anjuran gitu kan. Aulim walau bisa. Ya, walaupun ya memang tetangga atau orang-orang terdekat itu tidak akan ikut campur dalam nahkoda ya. Tidak akan ikut campur dalam nahkoda yang Anda sedang menaikinya gitu. Ya, tapi tidak bisa juga menafikan bahwa ada di sana syariat untuk walimah. Yang salah itu gaya hidup Anda. Yang salah itu pikir bahwa walimah itu harus megah-megahan. Yang salah itu pola pikir Anda. Tapi syariat tidak salah. Syariat sudah memberikan solusi agar walimah itu dengan sederhana mungkin. Walau bisa 1 ekor kambing saja 2 juta, sama apa bumbu-bumbu sama nasi paling 3 juta cukup. Udah sederhana gitu. Bagaimana
pendapat hati Mas ya. Jika ingin melaksanakan keduanya yaitu walimah dan healing, gimana? Dan honeymoon. Oh, jadi walimah dijalankan, honeymoon dijalankan. Nah, itu bagus tuh. Gimana solusinya? Ya solusinya tadi walimahnya sederhana dan ada uang untuk honeymoon. Jadi misalnya uangnya 10 juta nih. Uangnya 10 juta, totalnya 3 jutanya walimah, 7 jutanya untuk honeymoon tuh bisa kan? Nggak perlu menafikan bahwa adanya syariat walimah itu. Kayak statement tadi, orang berpikir mending duitnya dipakai honeymoon daripada membagikan ke orang-orang yang setelah Anda menikah, dia tidak memikirkan pernikahan Anda gitu. Enggak. Di sana ada suatu syariat Islam. Jika Anda Islam ya, di sana ada syariat Islam. Islamnya itu ya walimah. Walimah itu syariat Islam yang tidak bisa kita tolak itu. Tidak bisa kita menafikan. Menafikan itu menyediakan syariat tersebut dalam pernikahan kita. Itu solusinya. Walimahnya sederhana dan sisa uangnya bisa dipakai honeymoon. Berarti intinya agama Islam adalah agama yang mudah dan fleksibel. Betul, agama yang mudah, tidak membebankan kita gitu, sebagai hambanya gitu. Oke, mungkin itu aja Mas ya untuk podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe ya dan follow. Jangan lupa nyalain loncengnya juga untuk konten-konten selanjutnya. Kita tutup podcast kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next content. Aish.